Assalamualaikum. Selamat datang di Risalah Hati Channel, tempat di mana kisah sederhana menjelma jadi pelajaran berharga. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di kolom komentar. Karena satu dukungan kecil darimu berarti besar bagi kami untuk terus berkarya. Selamat menikmati kisahnya. Meskipun jalan menuju pemulihan tidaklah mudah, Sela merasa bahwa hidupnya kini mulai mengambil arah yang lebih baik. Ia tidak lagi hanya seorang korban, tetapi juga seorang wanita yang kuat, yang siap menghadapi dunia dengan cara yang baru. Di sisi lain, Revan juga berusaha memperbaiki dirinya. Ia mulai membuka diri pada Sela, berbicara lebih banyak tentang masa depan mereka, dan bahkan berjanji untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan kehidupannya. "Aku ingin kita membangun hidup baru, Sela," katanya suatu hari. "Aku ingin jadi pria yang pantas untukmu." Sela tersenyum, meskipun masih ada keraguan dalam dirinya. Namun, dia tahu satu hal, meskipun semuanya mungkin tidak akan pernah sempurna, mereka akan berjalan bersama dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Dan itu sudah cukup untuknya. Dengan waktu, cinta dan pengampunan mulai menyembuhkan luka-luka yang ada, dan meskipun perjalanan mereka masih panjang, Sela merasa bahwa kini mereka memiliki kesempatan kedua untuk memulai hidup baru. Bersama, udara pagi di pegunungan menyusup lembut ke dalam kabin kayu kecil yang mereka sewa. Kabin itu sederhana, hangat, dikelilingi hutan pinus dan suara alam yang tenang. Di luar jendela, matahari mulai menyibak kabut tipis, menyinari lembut wajah Sela yang sedang berdiri di balkon dengan secangkir teh hangat di tangan. Revan muncul dari balik pintu, mengenakan jaket tebal dan syal yang dililit asal. Wajahnya masih pucat, tapi ada senyum yang mulai sering muncul, sesuatu yang dulu langka. Ia berdiri di samping Sela, memandangi panorama luas pegunungan yang terbentang di depan mereka. "Aku baru sadar, sudah lama sekali aku tidak merasakan pagi yang damai seperti ini," ujar Revan pelan. Matanya tak lepas dari langit yang mulai menghangat. Sela tersenyum kecil, menyandarkan kepalanya di bahu Revan. "Karena kita selalu hidup dalam ketakutan dan luka. Tapi sekarang, kita mulai sembuh." Revan mengangguk, lalu menarik napas panjang seakan ingin menyimpan udara segar itu dalam-dalam. Beberapa detik ia diam, sebelum berbalik menghadap Sela. Wajahnya kini serius, namun penuh kelembutan. "Sela," katanya lirih, membuat Sela langsung menatapnya. "Selama ini aku selalu dikelilingi kebencian dan keraguan. Tapi kau datang, dengan cara yang tak kuduga. Di awal aku membencimu, menolaknya, bahkan menyakitimu. Tapi kau tetap tinggal." Sela menahan napas. Suaranya tercekat. Revan lalu merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil. Ia membuka tutupnya. Di dalamnya sebuah cincin sederhana berhiaskan batu safir biru laut. Revan berlutut. "Kali ini, bukan karena keadaan, bukan karena paksaan, tapi karena aku mencintaimu, karena aku memilihmu. Maukah kau menjadi istriku lagi? Tapi kali ini, dengan hati yang bebas dan cinta yang jujur." Air mata Sela jatuh begitu saja. Tangannya menutupi mulut, bahunya bergetar. Ia mengangguk sambil terisak, lalu membisik, Iya, Revan, aku mau." Revan berdiri dan memeluk Sela erat, seolah tak ingin melepaskan lagi. Di balik pelukan itu, matahari pagi menyinari mereka, membasuh sisa-sisa luka masa lalu, dan menyambut mereka dalam hangatnya harapan baru. Dan di sanalah, di balik kabut pegunungan yang perlahan sirna, dua hati yang pernah hancur kini belajar mencinta kembali, dengan cara yang lebih dewasa, lebih tulus,
Dan tanpa luka, kisahku bukan tentang cinta yang mudah, bukan juga tentang akhir yang sempurna. Ini adalah kisah tentang luka yang dipulihkan, trauma yang dihadapi, dan keikhlasan yang akhirnya menemukan rumahnya. Dulu aku hanyalah bayangan, pengganti yang dijadikan alat demi menjaga harga diri keluarga. Tapi dari semua kepalsuan itu, aku menemukan kebenaran tentang siapa diriku, tentang apa artinya dicintai bukan karena kewajiban, tapi karena pilihan. Aku, Sela, bukan lagi pengganti Rani. Aku adalah istri Revan, yang dipilih, yang dicintai, yang dihargai. Dan untuk setiap perempuan yang merasa tak punya suara, ketahuilah, suara kita berharga. Luka kita bukan akhir, tapi awal dari keberanian untuk memperjuangkan hidup yang lebih layak. Karena cinta yang sejati bukan memaksa untuk dimiliki, tapi berani hadir untuk menyembuhkan. Aku menahan napas, menatap gelap di langit-langit. Dalam hati aku berdoa, Tuhan, kalau ini jalan yang harus aku tempuh, kuatkan aku. Tapi jika masih ada jalan lain, tunjukkan. Karena aku takut, aku benar-benar takut. Rumah Satrio berdiri megah di pinggiran kota. Pagar besi tinggi, taman yang tertata rapi, dan batu alam menghiasi dinding luar. Dari luar, rumah itu terlihat seperti istana kecil. Tapi begitu aku melangkah ke dalam, yang kurasakan bukanlah kehangatan, melainkan kehampaan. Ruang tamunya luas, dipenuhi furnitur mahal, lemari kristal, dan lukisan abstrak. Tapi semuanya terlalu rapi, terlalu sempurna, seperti tak pernah disentuh manusia. Bahkan bau rumah ini pun aneh. Bukan bau masakan, bukan bau kehidupan. Hanya bau kayu mengkilap dan ruangan yang jarang dibuka. Ini kamar kamu, kata Satrio sambil membuka pintu di lantai 2. Kamar itu lebih besar dari seluruh rumahku di kampung. Ada tempat tidur king size, lemari besar, jendela dengan gorden tebal warna krem, dan balkon kecil yang menghadap taman belakang. Tapi seperti rumahnya, kamar itu juga terasa kosong. Aku tidur di kamar sebelah, lanjutnya. Aku hanya mengangguk, tak tahu harus merasa lega atau ditolak. Beberapa hari pertama, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang dipanjang-panjangkan. Satrio pergi pagi, pulang malam. Kadang aku mendengar suara sepatunya di lorong, kadang tidak sama sekali. Ia hanya berbicara saat perlu, singkat, dingin, tanpa emosi. Pagi ketiga, saat kami sarapan di ruang makan yang bisa menampung 10 orang tapi hanya diisi 2, aku memberanikan diri bicara. Mas, bolehkah saya? Kamu bebas melakukan apapun. Ayo, potongnya cepat. Keluar, belanja, masak, atau sekadar duduk-duduk di taman. Tapi satu hal, tetaplah menjadi istriku di mata orang lain. Aku menatapnya, menunggu penjelasan. Orang-orang menganggap kita pasangan. Aku tak ingin mereka curiga. Tapi soal rumah tangga, aku takkan memaksamu lebih dari yang perlu. Kalimatnya seperti pisau tumpul yang menggores perlahan. Tidak menyakitkan langsung, tapi meninggalkan luka yang mengendap. Jadi, kita hanya pura-pura, ya? Tanyaku nyaris berbisik. Dia menaruh sendoknya, lalu menatapku dalam. Kamu tahu dari awal ini bukan soal cinta, Ayu. Ini soal kesepakatan. Aku menunduk. Saya tahu, tapi saya tetap manusia. Ia diam lama, lalu berdiri. Manusia harus belajar beradaptasi, terutama kalau ingin bertahan. Setelah itu, ia pergi tanpa menoleh. Hari-hariku diisi dengan rutinitas kosong. Aku bangun pagi, membuat teh yang kadang diminum kadang tidak. Berjalan di taman belakang, berbicara dengan bunga-bunga karena tak ada manusia lain yang bisa kutemui.
Pembantu datang hanya seminggu sekali untuk bersih-bersih. Lalu pergi. Tak ada teman. Tak ada tetangga yang benar-benar dekat. Aku seperti dikurung dalam sangkar emas. Suatu sore, aku berdiri di balkon sambil menatap langit senja. Di tangan, aku memegang surat dari Rani. "Kak, sekolahku lancar. Aku ikut lomba puisi minggu depan. Kata bu guru puisiku bagus. Terima kasih sudah berkorban untukku. Aku akan jadi anak yang pintar. Biar nanti kakak nggak usah capek-capek lagi." Air mataku jatuh tanpa suara. Rumah besar ini bisa memiliki semuanya. Emas, kenyamanan, bahkan rasa aman. Tapi tak bisa memberiku satu hal, cinta. Dan cinta adalah hal yang dulu kupikir bisa kutukar dengan logika. Aku salah. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tengah. Televisi menyala, tapi tak ada yang benar-benar kutonton. Satrio masuk, membawa tas kerja dan menggantung jasnya seperti biasa. "Kamu belum tidur?" Aku menoleh. "Nggak bisa tidur." Ia duduk di sofa seberangku, membuka laptop, lalu berkata tanpa menatapku, "Aku akan keluar kota 3 hari. Ada rapat alumni." Aku mengangguk pelan. "Uang belanja sudah aku transfer." "Terima kasih," jawabku datar. Ia menutup laptopnya, lalu menatapku sejenak. "Kamu kesepian?" Aku kaget dengan pertanyaannya. "Sedikit." Ia menghela napas. "Aku bukan pria yang pandai berbasa-basi, Ayu. Tapi, kalau kamu merasa ini terlalu berat, katakan. Aku tidak akan menyalahkanmu." Aku menatapnya lama, lalu berkata, "Yang berat bukan kesepakatannya, Mas. Yang berat adalah menjadi istri yang tak dianggap." Satrio menatapku lama. Ada sesuatu di matanya. Entah iba atau sekadar bingung. "Aku juga belajar, Ayu. Mungkin ini pun sulit untukku." Lalu ia bangkit, berjalan ke tangga, dan menghilang ke dalam kamarnya. Dan malam kembali sunyi. Seperti biasa, aku mulai bangkit. Perlahan. Setelah berminggu-minggu hidup dalam rutinitas sunyi, aku membuka kembali laptop tuaku, yang layarnya mulai berkedip jika dicolok terlalu lama. Aku mulai merancang lagi. Menggambar sketsa baju-baju impian yang dulu kutumpuk di dalam folder penuh debu. Dulu aku kuliah desain, meski tak sempat lulus. Tapi hasrat itu belum mati. Tidak boleh mati. Aku mencari klien di media sosial. Bergabung dengan forum desain, menawarkan jasa sketsa dan rancangan busana untuk pesta, wisuda, bahkan seragam bridesmaid. Kujual jasaku murah. Asal ada yang mau percaya padaku. Satu persatu tawaran kecil mulai datang. "Halo kak, saya suka desain kakak. Bisa buatkan kebaya lamaran?" "Bisa," jawabku cepat. Jemariku gemetar menahan semangat yang mulai tumbuh lagi. Hari itu, aku membuat rancangan selama 5 jam tanpa henti. Seperti dulu. Seperti sebelum semua ini terjadi. Aku merasa hidup. Tapi kegembiraan itu tak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, klien yang sama mengirim pesan. "Maaf kak, aku batalin ya. Temanku bilang katanya kakak istri Pak Satrio itu." Aku menelan ludah. "Iya, kenapa memangnya?" "Maaf banget, kak, tapi orang bilang kakak itu bukan istri beneran." Aku takut nanti ribet. Soalnya calonku keluarga tentara juga. Pesan itu diakhiri dengan emot sedih. Seolah bisa menghapus hinaan yang barusan ia lemparkan. Tanganku mengepal di atas meja. Mataku panas, aku mencoba lagi. Klien lain. Pesanan baru. Tapi satu demi satu, pesan serupa berdatangan. Bukan tentang karyaku. Bukan soal harga. Tapi soal aku dan statusku.
Istri tua, istri pembeli utang, perempuan simpanan berkedok halal. Aku tak pernah menyangka nama Satrio justru menjadi tembok besar yang menghalangi langkahku. Suatu malam, aku duduk di ruang kerja yang mulai kupakai sebagai studio kecil. Satrio pulang lebih cepat dari biasanya. Ia masuk ruang itu, memandangi sketsa yang menempel di dinding. "Kamu sibuk sekarang?" katanya. Aku tak menjawab. Ia melangkah mendekat, mengambil salah satu sketsa. "Ini bagus. Terima kasih." "Kenapa wajahmu murung?" Aku menoleh. Tak tahan. Karena semua orang menganggap aku pelacur bersertifikat. Karena semua orang pikir aku tidur denganmu demi uang. Ia diam. Aku coba bangkit. "Mas, aku coba cari kerja tanpa minta sepeser pun darimu. Tapi begitu tahu aku istrimu, mereka lari." Satrio menatapku. "Kamu peduli omongan mereka?" "Peduli? Tentu saja." Suaraku meninggi. "Kamu mungkin bisa hidup dengan harga dirimu sebagai mantan tentara, dengan rumah megah dan orang-orang yang segan. Tapi aku dibentuk oleh kerja keras dan mimpi. Ketika itu semua dicap murahan karena statusku sebagai istrimu. Aku merasa hancur." Wajahnya mengeras. "Aku tidak pernah memintamu bekerja. Dan aku tidak ingin dikurung seperti boneka porselen." Satrio menghela napas panjang, lalu meletakkan sketsa itu kembali ke meja. "Kalau kamu ingin pindah rumah, atau mulai dari awal di tempat lain, aku bisa bantu." Aku memandangnya, setengah terkejut. "Maksudnya?" "Pura-pura cerai. Kita tetap menikah, tapi kamu hidup sendiri, bebas berkarya. Tidak ada yang tahu kamu istriku. Tidak ada beban nama belakangku." Hatiku seperti ditusuk. "Jadi solusinya, aku harus menghilang dari hidupmu?" "Bukan begitu." Tapi terdengar seperti itu. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, ada keraguan di wajahnya. "Aku hanya ingin kamu punya pilihan." Aku berdiri. "Aku sudah memilih dari awal, Mas. Tapi pilihan itu ternyata menghancurkan lebih dari yang kubayangkan." Malam itu aku menangis. Lagi. Tapi tangisku berbeda. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah pada dunia yang mudah menghakimi. Marah pada pria yang bahkan tak benar-benar menerimaku. Dan marah pada diriku sendiri yang tak tahu harus berjuang lewat jalan mana lagi. Tapi satu hal kupahami malam itu. Harga diriku bukan milik siapapun. Dan jika aku harus mulai dari nol, tanpa nama, tanpa status, aku akan lakukan. Demi diriku sendiri. Aku tak tahu apa yang mendorongku malam itu. Mungkin keputusasaan. Mungkin marah. Atau mungkin aku hanya ingin merasa hidup. Bukan seperti boneka yang dikurung dalam rumah mewah. Dilihat tapi tak pernah benar-benar disapa. Tanpa banyak pikir, aku naik ojek online. Membawa satu tas punggung berisi pakaian seadanya dan map yang berisi beberapa sketsa. Pukul 9 malam, jalanan kota masih riuh. Tapi hatiku sunyi dan gamang. 1 jam perjalanan. Lampu-lampu kota berubah menjadi cahaya desa yang temaram. Jalanan mulai bergelombang. Asap dari warung bakso di pinggir jalan menyeruak samar. Aku hampir menangis hanya karena aroma itu. Begitu akrab, begitu sederhana. Saat sampai di depan rumah, aku berhenti sejenak. Tangan gemetar. Rumah kecil itu tampak sama. Atap sengnya, dinding kayu yang mengelupas catnya, dan suara jangkrik dari kebun sebelah. Tapi ada yang berubah. Dan aku takut rumah ini tak lagi menerimaku. Aku mengetuk pelan. Tak lama, suara langkah kaki dari dalam. Pintu dibuka. Rani berdiri dengan mata lelah tapi wajah cerah.
Kak Ayu. Aku langsung dipeluknya erat. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Aku balas memeluk tubuh kurusnya, menciumi rambutnya yang masih bau sampo murah. Maaf, Rani. Maaf, kakak pulang. Ia menangis juga, tapi lalu menarikku masuk. Pelan-pelan kak, jangan bangunin ayah. Kami masuk perlahan. Ruang tamu masih sama. Meja rotan kecil dengan taplak lama, dan tumpukan buku pelajaran Rani di bawah lampu 5 watt. Di sudut, ayah tertidur di tikar lusuh dengan bantal leher yang warnanya sudah pudar. Di sampingnya, kantong plastik berisi obat-obatan. Aku terdiam. Seketika, semangatku untuk melarikan diri lenyap. Rani membisik, "Ayah minum obat terus sekarang. Tiap malam sering sesak napas. Tapi kata Bu Yuli, asalkan rutin, ayah bisa tetap kuat." Aku menelan tangis, menatap wajah tua ayah yang tampak lebih lelah dari terakhir kali kulihat. Dan saat itulah kenyataan menamparku seperti tamparan keras dari semesta. Aku tak bisa kabur. Bukan karena aku lemah, tapi karena terlalu banyak yang harus kutopang. Pagi harinya, ayah bangun lebih awal dari dugaanku. Ia kaget melihatku duduk di dapur, menyeduh teh. "Ayu?" Suaranya berat dan serak. "Kamu kenapa pulang?" Aku bangkit, lalu duduk di depannya. "Saya cuma mau pulang sebentar. Maaf kalau datang tiba-tiba." Ia memandangku lama. Matanya tampak menilai, mencari sesuatu di balik wajahku yang letih. "Kamu berantem sama Satrio?" Aku tak menjawab. "Kalau kamu mau pisah, ayah nggak marah." Aku mendongak, menatapnya. "Tapi ayah, utang kita masih." "Biar ayah yang pikirin." Hatiku hancur mendengar itu. Ayahku yang dulu keras, yang dulu pantang minta tolong, kini pasrah. "Ayah, aku nggak datang buat pisah. Aku cuma capek. Di sana aku bukan siapa-siapa. Orang lihat aku kayak barang yang dibeli. Kakak nggak bisa kerja, nggak bisa nafas." Ayah menarik napas dalam. "Kamu tahu, nak, hidup ini memang nggak pernah adil. Tapi ayah percaya, anak ayah ini kuat. Kamu nggak lari. Kamu cuma butuh istirahat." Air mataku jatuh. Aku cuma pengen jadi orang biasa. Yah, nggak dimiliki, nggak dibeli, cuma jadi Ayu. Ayah menepuk tanganku. "Kalau kamu mau kembali ke sana, pergilah dengan kepala tegak. Tapi kalau kamu mau tinggal, ayah akan jaga kamu, meski dengan napas terakhir ayah." Aku terisak, memeluk ayah erat-erat, merasakan tubuhnya yang makin kurus, makin rapuh. Sore harinya, aku berdiri di depan jendela, melihat Rani belajar dengan serius, menyalin rumus matematika di buku bekas yang sampulnya sudah robek. Tapi matanya penuh semangat. Dunia boleh mempersempit langkahku, tapi di sini aku tahu alasan untuk bertahan tetap hidup. Dan malam itu juga, aku kembali ke rumah besar, ke dalam peran yang tak kucintai, tapi harus kujalani. Bukan karena lemah, tapi karena cinta. Kadang tidak memberi pilihan. Aku kembali malam itu. Pelan-pelan kubuka gerbang rumah yang besar itu. Tidak ada suara, tidak ada lampu yang menyala di halaman. Tapi aku tahu dia masih terjaga. Entah bagaimana, firasatku selalu benar soal Satrio. Ia seperti bayangan, selalu ada, tapi tak pernah benar-benar bisa disentuh. Aku masuk. Kutaruh tasku di dekat sofa. Napasku tertahan saat melihatnya berdiri di dekat jendela ruang tamu, dengan tangan disilangkan dan tubuh menghadap keluar. Bayangan lampu taman memantul di wajahnya yang kaku dan dingin. "Kamu kembali." Aku mengangguk. "Maaf." Ia tak menoleh. "Lain kali, beritahu."
Aku tak suka kehilangan sesuatu yang sudah jadi milikku. Kalimat itu menusuk. Bukan karena marah, tapi karena nada suaranya. Tenang, dalam, tapi bergetar halus. Bukan seperti ancaman, lebih seperti penegasan bahwa aku adalah sesuatu yang berarti. Atau mungkin hanya sesuatu yang tak ingin ia lepaskan. Aku mencoba bicara. Aku cuma butuh waktu. Semua orang butuh waktu, katanya pelan. Tapi tak semua orang memilih kabur diam-diam. Aku menggigit bibir, ingin menjelaskan, tapi lidahku keluh. Ia akhirnya menoleh. Mata hitamnya menatapku langsung. Tatapan Satrio selalu membuatku merasa telanjang, seperti ia bisa membaca isi kepalaku yang paling gelap sekalipun. Aku tak marah, lanjutnya. Aku cuma tidak suka ditinggal tanpa alasan. Aku mendongak pelan. Kenapa? Karena aku bukan pria yang terbiasa ditinggal. Sederhana, tapi dari mulutnya, kalimat itu terdengar seperti pisau, dingin dan tajam. Kami diam cukup lama, sampai akhirnya ia berkata, "Kau bisa istirahat. Kamar tetap seperti semula." Aku hampir melangkah pergi saat ia menambahkan, "Dan Ayu." Aku menoleh. Aku tahu kamu tak mencintaiku. Tapi jangan pernah ragukan satu hal. Aku tidak membeli kamu. Aku terpaku. Ia menatapku lekat-lekat. Kamu memang menebus utang keluargamu. Tapi aku memilih kamu, karena kamu punya nyala. Kamu bukan barang. Kamu wanita yang tahu caranya bertahan. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan aku di ruang tamu dengan dada bergetar. Entah karena marah, bingung, atau karena sesuatu yang baru tumbuh di dalam hati ini dan aku tak berani menyebut namanya. Malam itu aku tidur dengan gelisah. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku memimpikan Satrio. Tapi dalam mimpiku, dia tersenyum. Beberapa hari berlalu. Satrio tetap menjadi dirinya. Tenang, tertutup, dan nyaris tak pernah menyentuhku. Tapi ada hal-hal kecil yang berubah. Ia mulai menyapaku saat sarapan. Kadang meninggalkan camilan di meja kerjaku. Bahkan satu kali, ia diam-diam memperbaiki lampu ruang kerja yang kedap-kedip, tanpa berkata apa-apa. Lalu hari itu datang, hari di mana kami makan malam bersama untuk pertama kalinya. Aku memasak. Hanya sup sederhana dan tahu goreng. Tapi ia duduk di meja makan, mencicipi makanan itu, dan berkata, "Enak. Cuma resep dari ibu." Jawabku pelan, "Ibumu pasti wanita hebat." Aku mengangguk. Sangat. Ia menatapku. Lama. Seperti putrinya. Aku hampir menjatuhkan sendok. Satrio kembali makan. Seolah tak mengucapkan pujian yang membuat jantungku berdetak seperti genderang perang. Pria itu benar-benar tahu cara melukai dan menyembuhkan dalam kalimat yang sama. Di balik semua itu, aku mulai bertanya dalam hati, siapa sebenarnya Satrio? Apa yang membuatnya memilih sendiri begitu lama? Kenapa tak pernah menikah sampai akhirnya memilihku? Seorang gadis miskin dengan luka di punggungnya? Dan apa yang sebenarnya ia sembunyikan di balik diamnya? Karena satu hal pasti, Satrio bukan sekadar pria dingin. Ia diam, tapi tajam. Dan aku takut. Takut karena untuk pertama kalinya, aku mulai ingin mengenalnya lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya juga aku mulai bertanya, apakah hatiku masih milikku? Aku tak tahu kenapa malam itu aku begitu gelisah. Mungkin karena sejak makan malam bersama beberapa hari lalu, jarak antara aku dan Satrio perlahan mulai berubah. Ia tak lagi terasa sejauh dulu, tapi juga belum sepenuhnya dekat. Hubungan kami seperti kabut, tak bisa digenggam, tapi terus mengitari pikiranku. Dan seperti ditarik rasa penasaran yang tak bisa kutahan,
Aku membuka pintu ruang kerjanya. Ruangan itu dingin, rapi, dan penuh dengan tumpukan berkas serta buku-buku tua. Di sudut, ada rak penuh foto-foto kehormatan, bendera kecil, dan piagam penghargaan. Tapi mataku tertuju pada satu bingkai di meja kerja. Foto seorang perempuan muda berseragam militer. Cantik, tegas, matanya tajam tapi ada senyum kecil di sudut bibirnya. Ia berdiri dengan kepala sedikit miring, seperti menantang siapapun yang menatapnya. Di balik bingkai, ada tulisan tangan halus namun kuat. Untuk yang tak sempat kembali. Maya. Aku terpaku. Maya. Siapa dia? Kekasih? Istri? Saudara? Tapi kalimat itu. Untuk yang tak sempat kembali. Ada luka di sana. Ada kehilangan yang mengendap. Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, suara berat terdengar dari belakangku. Kamu sedang apa? Aku tersentak. Satrio berdiri di ambang pintu. Wajahnya dingin, rahangnya mengeras. Maaf, aku penasaran. Ia berjalan mendekat perlahan, lalu mengambil bingkai foto itu dari tanganku. Tatapannya jatuh ke wajah Maya dalam gambar itu, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata mengendap di sudut matanya. Hanya sebentar, tapi nyata. Dia, tunanganku, katanya akhirnya, suara pelan dan berat. Aku diam, menunggu. Kami sama-sama tentara. Dulu, Maya lebih berani dari siapapun yang pernah aku kenal. Keras kepala. Tapi, dia yang paling tahu bagaimana cara membuat aku tertawa. Satrio duduk, meletakkan foto itu di pangkuannya. Jarinya menyusuri permukaan kaca seperti ingin menyentuh masa lalu yang tak bisa diulang. Dia meninggal dalam misi. Bom pinggir jalan. Aku terlambat beberapa menit. Beberapa menit saja. Kalau aku datang lebih cepat, mungkin dia masih hidup. Hatiku terhimpit rasa sesak yang aneh. Aku ingin menyentuh bahunya, tapi tak berani. Aku berhenti dari tentara setelah itu. Dunia rasanya kosong. Aku pikir, aku nggak akan bisa jatuh cinta lagi. Ia menatapku sekarang. Tapi kamu muncul. Jantungku berdetak kencang. Aku tidak mencari pengganti Maya. Dan kamu sangat berbeda. Tapi sejak kamu tinggal di sini, ada suara di kepalaku yang pelan-pelan bangkit lagi. Suara hidup. Kemungkinan. Aku membuka mulut, tapi tak ada kata keluar. Satrio menatapku lekat. Aku tahu kamu tidak mencintaiku. Tapi aku bukan pria yang bisa mencintai setengah-setengah. Kalau aku sudah memutuskan, aku akan jaga. Aku menunduk. Aku juga nggak tahu perasaanku sekarang. Aku hanya tahu, waktu kamu bilang aku milikmu, aku marah. Tapi aku juga takut kehilangan. Ia berdiri, lalu meletakkan foto Maya kembali ke tempatnya. Dia bagian dari masa laluku. Tapi kamu hidup di hadapanku sekarang. Malam itu kami duduk lama. Tak banyak bicara. Tapi diam kami seperti jembatan yang mulai terbentuk. Di antara luka masa lalu dan kemungkinan masa depan. Dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa sendiri malam itu. Untuk pertama kalinya, Satrio membiarkan dirinya terbuka. Ia duduk di kursi tua ruang kerja, dengan tubuh sedikit membungkuk, tangan meremas pelipisnya, dan suara yang terdengar seperti menahan beban yang terlalu lama tak dibagi. Aku dan Maya bertemu saat pendidikan. Kami selalu bersaing. Tapi dia terlalu cemerlang untuk tidak membuatku jatuh cinta. Kami bertunangan diam-diam. Rencananya setelah misi terakhir itu, kami akan menikah. Ia berhenti sejenak. Matanya menatap kosong. Tapi hidup lebih cepat dari rencana manusia. Aku diam. Tak berani menyela.
Hatiku mulai paham bahwa di dalam diri pria dingin itu, ada ruang luka yang bahkan waktu pun tak bisa menyembuhkan. "Waktu aku angkat kau jadi istriku, Ayu," katanya pelan, "itu bukan karena cinta, tapi karena aku butuh seseorang yang bisa kugandeng sebagai bukti bahwa aku masih manusia, bahwa aku masih bisa bertanggung jawab pada sesuatu, meski bukan pada hati." Aku mengerutkan kening. "Jadi, aku hanya simbol tanggung jawabmu?" Satrio menatapku. "Lama. Pada awalnya, ya." Kalimat itu mengiris, tajam, tapi jujur. Aku ingin marah, ingin menjerit bahwa aku bukan boneka, bukan pelarian dari trauma. Tapi mulutku keluh, karena di lubuk hati, aku tahu aku juga datang ke dalam hidupnya bukan karena cinta. Aku berdiri, berbalik, tapi suaranya menahanku. Namun aku salah. Aku menoleh perlahan. Tatapannya tak lagi dingin, justru rapuh. "Semenjak kamu datang, rumah ini tidak lagi sunyi. Kamu tidak hanya jadi simbol. Kamu mulai mengisi ruang yang Maya tinggalkan. Bukan menggantikannya, tapi membuat ruang baru." Aku tercekat. "Lalu kenapa kau masih menjaga jarak?" Ia menunduk. "Karena aku takut." Aku melangkah pelan mendekatinya. "Takut apa?" "Takut mencintai lagi." Keheningan menyelimuti kami. Aku melihatnya. Pria yang selama ini kulihat sebagai sosok kuat, keras, dan dingin, sekarang duduk di hadapanku seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku duduk di sampingnya. "Aku juga takut, Satrio." Ia menoleh. "Takut kalau aku mulai berharap. Karena semua ini dimulai bukan dari cinta. Tapi sekarang, aku mulai ingin tahu siapa kamu. Aku mulai peduli. Dan itu menakutkan." Satrio menatapku. "Aku tidak akan memaksamu untuk mencintaiku. Tapi jika suatu hari, kamu merasa ingin tinggal, bukan karena terpaksa, aku akan menunggu." Aku mengangguk. Mataku panas. Tapi aku tak menangis. Malam itu, kami tak bicara lagi. Tapi untuk pertama kalinya, Satrio menggenggam tanganku. Tak erat, tapi cukup untuk membuatku tahu ia tak ingin aku pergi. Dan aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah luka lama bisa benar-benar sembuh jika dua hati yang rusak saling menemukan? Hari itu, aku memutuskan untuk berbicara. Mungkin karena hatiku mulai sedikit terbuka, atau mungkin karena aku lelah menyimpan semua perasaan ini sendiri. Rumah ini, yang dulu terasa asing dan sunyi, sekarang mulai terasa sedikit lebih akrab. Tapi meskipun begitu, ada bagian dari diriku yang masih tersembunyi, terkunci rapat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa siap untuk membuka kunci itu. Satrio sedang duduk di ruang tamu, membaca dokumen seperti biasa. Ketika aku duduk di hadapannya, aku menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin bercerita," kataku. Suaraku lebih pelan dari yang kuinginkan. Satrio meletakkan berkasnya dan menatapku. "Tentang apa?" "Tentang aku," jawabku, mengalihkan pandangan. "Tentang hidupku sebelum datang ke sini. Tentang apa yang membuat aku menjadi seperti ini." Ia mengangguk pelan, seakan memberi izin, tanpa berkata apapun. Aku mulai bercerita, dengan suara yang terkadang goyah, tentang ibuku, yang dulu begitu kuat dan penuh cinta. Tentang bagaimana ia membesarkanku dengan tangannya yang penuh kasih. Dan bagaimana semuanya berubah begitu cepat ketika ia jatuh sakit. Ibu yang dulu selalu memberiku harapan, kini hanya menjadi kenangan yang aku jaga erat. Aku tidak pernah siap kehilangan ibu. Aku berhenti sejenak, mengatur napasku. Dan setelah kepergiannya, semuanya terasa begitu kosong. Ayahku yang dulu penuh semangat,
Kini hanya bayangan dari dirinya sendiri. Keluargaku yang dulu utuh, kini hancur, dan aku harus berjuang untuk bertahan. Aku menggigit bibir. Semua yang kukatakan terasa seperti beban yang terlepas, namun tak sepenuhnya hilang. Aku merasa terpaksa, Satrio, terpaksa menikah denganmu. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku tak punya pilihan. Aku merasa hidupku sudah selesai sebelum waktunya. Aku merasa hampa. Satrio tetap diam. Wajahnya tak berubah, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang seperti mengerti. Lalu, setelah aku datang ke sini, aku mulai merasa marah. Marah pada hidup yang begitu tidak adil. Marah karena aku harus menjalani semua ini tanpa cinta, tanpa kebahagiaan yang seharusnya kurasakan di usia muda. Semua terasa kosong. Aku berhenti, menunggu reaksinya. Tapi ia hanya menatapku, matanya serius, tapi tidak menghakimi. Aku bisa melihat ia sedang menyerap setiap kata yang keluar dari mulutku. Aku tahu, lanjutku, ini bukan hidup yang kubayangkan. Aku tidak memilih ini. Tapi di antara semua itu, ada satu hal yang tidak pernah aku duga. Aku mulai merasa tidak sendiri di sini. Ketika aku melihat kamu, mendengar kamu, aku merasa seperti ada seseorang yang mengerti. Bukan cuma tentang pernikahan ini, tapi juga tentang luka-luka yang kita sembunyikan. Satrio tetap diam, tapi tangannya bergerak ke arah tanganku, dan untuk pertama kalinya, ia menggenggamnya dengan lembut. Tidak seperti biasanya yang kaku dan tidak terlalu menunjukkan perhatian. "Ayu," katanya, suaranya dalam. "Aku juga punya luka. Banyak luka yang aku sembunyikan. Dan aku tidak ingin kamu merasa sendiri lagi. Aku tahu kita berdua datang ke sini dengan alasan yang berbeda. Tapi bukan berarti kita harus menjalani ini tanpa berbagi beban." Aku menatapnya. Mata kami bertemu, dan dalam tatapan itu, aku melihat sesuatu yang sebelumnya tak pernah kutemui di dalam dirinya. Kejujuran. Untuk pertama kalinya, Satrio menunjukkan sisi rapuhnya. Ia bukan hanya seorang pria yang menginginkan aku sebagai kewajiban. Ia seorang pria yang juga punya cerita, dan dalam kesunyian itu, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar simpati. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin, hanya mungkin, bisa tumbuh menjadi cinta. "Terima kasih," bisiku. Satrio hanya mengangguk. Tidak banyak kata, tapi cukup untuk menyampaikan bahwa kami berdua mulai membangun jembatan yang mungkin akan menghubungkan dua hati yang terluka. Pagi itu, aku terbangun dengan udara yang terasa lebih segar dari biasanya. Suara burung terdengar riang di luar jendela, seolah memberikan sedikit kebahagiaan pada pagi yang biasanya sunyi. Saat aku melangkah menuju ruang tamu, aku melihat sesuatu yang tak biasa. Sebuah mesin jahit baru terletak di atas meja makan. Mesin yang tampak canggih, dengan warna hitam mengkilap dan desain elegan. Aku berdiri diam beberapa detik, menatapnya, sebelum akhirnya suara Satrio terdengar dari dapur. "Kamu bilang kamu ingin bikin baju, kan?" katanya pelan, tanpa menoleh. Aku menatap mesin jahit itu lagi. Rasa tak percaya mengalir begitu saja. "Kapan kamu beli ini?" "Semalam," jawabnya singkat, masih dengan nada yang sama. "Aku pikir, kamu bisa mulai lagi dari sini." Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Tidak ada kehangatan yang meluap-luap. Tidak ada pelukan atau kata-kata manis yang biasanya diharapkan seseorang saat diberi hadiah. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam perhatian kecil itu yang membuat hatiku bergetar. Itu bukan cinta. Bukan cinta yang aku inginkan. Tapi itu perhatian. Sesuatu yang selama ini kurindukan. Yang selama ini terasa hilang. Aku berjalan perlahan mendekat dan duduk di kursi.
menatap mesin jahit itu dengan hati yang mulai retak dari rasa benci yang dulu begitu mendalam. Aku sudah begitu lama membenci kenyataan hidupku, membenci semua yang membuatku terperangkap dalam pernikahan ini. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang mulai berubah. "Kamu tidak perlu memberiku ini, Satrio," kataku pelan, berusaha menenangkan perasaan yang mulai kacau. Aku hanya butuh waktu untuk bangkit. Aku tidak perlu hadiah untuk itu." Satrio berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ia mengangguk, seolah mengerti. "Aku tidak memberimu ini untuk mendapatkan sesuatu. Aku hanya ingin kamu merasa lebih bebas, untuk menemukan kembali apa yang membuatmu bahagia." Aku terdiam. Kata-kata itu mengendap dalam hatiku. Begitu sederhana, tapi penuh makna. Ia tidak tahu, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit dihargai. Bukan karena status pernikahan kami, bukan karena aku istri yang harus melayani, tapi karena aku adalah Ayu, seseorang yang punya mimpi dan keinginan yang tak terlihat oleh banyak orang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Jawabku akhirnya, suara bergetar. "Terima kasih, Satrio." Ia tersenyum tipis. Tidak ada kata-kata lebih. Hanya senyum yang menggambarkan suatu pemahaman yang lebih dalam dari sekadar gestur fisik. Sesuatu yang selama ini tersembunyi, yang mulai muncul di permukaan. Satrio berpaling dan melangkah ke dapur, meninggalkan aku dengan mesin jahit itu dan perasaan yang tak bisa kusebutkan. Apakah ini awal dari perubahan? Apakah ini langkah pertama menuju kebahagiaan? Meski aku tahu itu mungkin jauh dari yang kuharapkan, aku menggenggam tangan, menatap mesin jahit itu, dan dalam hati, aku berbisik pada diriku sendiri, aku harus bangkit. Aku harus mencari jalan keluar dari perasaan ini. Tapi, ketika aku menatap Satrio yang sedang sibuk menyiapkan sarapan, aku merasa sepotong kebahagiaan kecil muncul, sesuatu yang mungkin bukan cinta, tapi cukup untuk membuka hati yang telah lama terkunci. Hari itu, kami sarapan bersama untuk pertama kalinya tanpa ada beban atau rasa canggung yang menggantung di antara kami. Satrio duduk di seberang meja makan, mengaduk secangkir kopi dengan tenang, sementara aku menyendok nasi goreng yang ibu rumah tangga biasa buatkan untuknya. Sederhana, tapi cukup enak untuk memulai hari. Tidak ada lagi percakapan formal atau pembicaraan tentang tugas-tugas rumah tangga yang biasanya menjadi jarak di antara kami. Tidak ada lagi rasa terpaksa dalam setiap gerakan atau kata. Kami berdua hanya duduk di sana, menikmati keheningan pagi, seakan dunia di luar rumah ini berhenti sejenak. Satrio menatapku, dan untuk pertama kalinya, ada senyum yang muncul di wajahnya. Senyum itu tipis, tapi cukup untuk membuat hatiku melunak. "Ada yang berbeda," katanya setelah beberapa detik. Suaranya yang biasanya tegas kini terdengar lebih lembut. Aku mengangkat alis. "Apa maksudnya?" Ia menatapku lebih lama. "Kamu mulai bertanya tentang hal-hal yang selama ini kamu abaikan. Kamu tidak lagi menutup diri. Dan aku mulai belajar untuk mendengarkan, bukan hanya untuk memberi perintah." Aku terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi aku tahu artinya lebih dalam dari sekadar obrolan pagi. Satrio, yang dulunya hanya berbicara tentang pekerjaan dan tanggung jawab, kini mulai membuka ruang bagi percakapan yang lebih personal, lebih manusiawi. Tanpa sadar, aku merasakan adanya perubahan yang lebih besar dari sekadar pernikahan kami. Ada perubahan dalam diriku dan dalam dirinya. "Aku belajar banyak," lanjutku pelan. "Belajar untuk menerima, bukan hanya bertahan. Belajar untuk melihat bahwa, meski kita tak punya pilihan pada awalnya, kita tetap punya kesempatan untuk membuat pilihan yang lebih baik." Satrio tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Matanya penuh pemikiran. Aku tahu, dia mungkin sedang berpikir sama seperti aku.
bahwa hubungan ini, yang dimulai dengan begitu banyak kekosongan dan keterpaksaan, sekarang mulai berubah. Mungkin tidak menjadi cinta yang sempurna, tetapi menjadi sesuatu yang lebih tulus dan saling menghargai. Di tengah keheningan itu, aku merasa seolah ada sesuatu yang baru tumbuh di antara kami. Tidak ada lagi jarak yang memisahkan. Tidak ada lagi perasaan terpaksa yang menghalangi. Kami berdua mulai mencari cara untuk memahami satu sama lain, meskipun perjalanan itu tidak selalu mudah. Aku mengambil sendok dan menyendok sedikit nasi goreng, kemudian menatapnya. "Satrio, terima kasih." Ia menatapku. Matanya yang biasanya keras kini lebih lembut. "Untuk apa?" "Karena kamu memberi ruang untukku. Karena kamu mulai mendengarkan. Itu cukup berarti." Senyum Satrio semakin lebar. Tidak besar, tetapi kali ini ada kehangatan yang jelas terlihat. Ia meletakkan sendoknya, lalu meminum kopinya dengan tenang. "Aku juga berterima kasih. Ayu, kamu tidak perlu merasa sendiri lagi. Aku akan ada, meski tidak sempurna." Aku menatapnya, merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Rumah ini masih besar, masih sepi, tetapi rasanya tidak sesepi dulu. Kami berdua masih jauh dari kata sempurna, tapi mungkin, hanya mungkin, kami bisa menemukan kebahagiaan dalam perjalanan yang penuh ketidakpastian ini. Hari itu, aku sedang berada di kafe kecil dekat pusat kota, mencari inspirasi untuk desain baru ketika tiba-tiba aku melihatnya. Galih, teman kuliah yang dulu selalu ada di sisi aku. Lelaki yang diam-diam menaruh hati padaku meskipun aku tak pernah membalas perasaannya. Wajahnya tak banyak berubah, hanya sedikit lebih matang, dan senyumannya masih sama seperti dulu, hangat dan penuh pengertian. Dia menghampiriku dengan langkah mantap, matanya langsung tertuju pada aku, seperti tak pernah ada waktu yang terlewat di antara kami. "Ayu?" Suaranya terdengar familiar, membuat jantungku berdebar lebih cepat dari yang kuinginkan. Aku menatapnya, mencoba menyembunyikan kekagetan yang tiba-tiba merayap. "Galih, kamu di sini?" Dia tersenyum, menarik kursi dan duduk di seberangku tanpa bertanya. "Aku baru saja pindah ke sini. Tahu nggak? Aku buka perusahaan desain sendiri sekarang. Aku ingin kamu bergabung. Aku tahu kamu berbakat. Ayu." Aku terdiam sejenak. Otakku berputar cepat mencoba mencerna semuanya. "Galih, tawaran kerja?" Aku masih teringat betul betapa seringnya dia menyatakan perasaan di masa lalu, dan bagaimana aku dengan hati-hati menghindari segala bentuk kedekatan. Aku mengingatkan diri untuk tetap tenang, tapi ada perasaan hangat yang mulai mengalir kembali dalam diriku. "Terima kasih, Galih. Tapi aku sudah punya pekerjaan di sini," kataku pelan, berusaha menjaga jarak. "Tapi kamu tidak bahagia, kan?" kata Galih, langsung tanpa basa-basi. "Aku tahu, Ayu. Aku selalu tahu. Kamu hanya berdiam diri di rumah itu, hidup di bawah bayang-bayang pernikahan yang bukan pilihanmu. Aku tidak ingin melihatmu terjebak seperti itu." Kata-katanya seperti pisau yang menembus jantungku. Aku menunduk, merasa cemas dan bingung. Apa yang harus aku katakan? Apakah aku bahagia? Aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa aku pungkiri. Aku merasa lebih hidup, lebih dihargai. Tapi apakah itu cukup? "Galih." Aku mencoba berbicara, suara serak. Aku sudah memilih jalan ini. Aku tahu pernikahan ini bukan yang aku inginkan. Tapi aku tidak bisa lari. Aku punya keluarga yang bergantung padaku. Dia menatapku dengan mata penuh keyakinan. Dan aku juga bisa menawarkan hidup yang lebih baik. "Ayu, aku bisa membantumu keluar dari semua ini. Kalau kamu tak bahagia, kabur saja bersamaku."
Kita bisa mulai semuanya dari awal, tanpa tekanan, tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku akan selalu ada untukmu. Hatiku berdebar kencang. Ada godaan yang kuat dalam kata-katanya. Galih menawarkan kebebasan, sebuah jalan keluar dari hidup yang begitu rumit dan penuh luka. Tawaran itu seperti pelarian yang mudah. Semua masalah bisa hilang begitu saja, hanya dengan mengambil keputusan untuk pergi. Aku menggigit bibir, memeriksa reaksi dalam diriku. Aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku terjebak di antara rasa terpaksa dan rasa tanggung jawab yang sudah mulai aku bangun dengan Satrio. Tapi Galih, dengan segala tawaran dan kehangatannya, membuka celah keraguan dalam diriku. Pikirkan baik-baik. Ayu, aku tahu kamu layak mendapatkan lebih dari ini. Aku bisa memberimu kebahagiaan yang kamu cari. Katanya lagi, kali ini lebih lembut, seolah mencoba menyentuh bagian terdalam hatiku. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata terasa tersekat. Aku memandangi Galih, dan meski dalam hati aku tahu dia tidak sepenuhnya salah, aku juga tahu bahwa memilih jalan ini akan mengubah segalanya. Jika aku menerima tawarannya, apakah itu berarti aku meninggalkan semua yang telah aku bangun, termasuk perasaan yang mulai tumbuh antara aku dan Satrio? Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam dan menatapnya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Galih hanya tersenyum tipis, seolah mengerti. Aku tunggu keputusanmu. Ayu, jangan biarkan hidupmu berjalan begitu saja jika kamu tidak bahagia. Aku di sini, kapanpun kamu siap. Aku mengangguk pelan, merasa seluruh dunia terasa berat di pundakku. Saat Galih pergi, aku tetap duduk di sana, termenung. Hatiku penuh keraguan, penuh pertanyaan. Apakah aku memilih tetap bertahan dengan Satrio, yang meskipun tidak sempurna, perlahan mulai menunjukkan sisi-sisi manusiawi yang kutunggu-tunggu? Ataukah aku mengikuti jalan Galih yang menawarkan kebahagiaan tanpa syarat? Kehidupan yang penuh pilihan ini ternyata jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Seminggu setelah pertemuanku dengan Galih, aku berusaha untuk kembali ke rutinitas, berfokus pada desain dan tugas-tugas rumah tangga. Namun, semakin aku berusaha mengabaikan tawaran dan kata-katanya, semakin keras suaranya bergema dalam pikiranku. Galih tidak menyerah. Setiap kali aku membuka pesan singkat darinya, aku merasa hatiku terombang-ambing antara rasa takut dan harapan. Meskipun aku tahu aku harus menjauh, aku juga tak bisa menepis perasaan yang muncul saat mendengar suaranya. Saat melihat pandangan mata yang penuh harapan dan cinta, aku mencoba berbicara lebih banyak dengan Satrio, berharap bisa menemukan jawaban dari keraguanku. Namun, setiap kali aku melihatnya, aku merasa semakin jauh. Meski ia menunjukkan perhatian, meski ia mulai berbicara lebih banyak, ada sesuatu yang masih terasa hilang. Ada kekosongan yang tak bisa diisi dengan kata-kata atau tindakan. Suatu malam, setelah Satrio pulang dari kantor, ia duduk di ruang tamu, membaca dokumen yang sudah selesai ditandatangani. Aku duduk di sampingnya, berusaha untuk memulai percakapan biasa, tetapi perasaan itu datang lagi. Perasaan kosong yang selalu menyelimuti hati ketika aku berada di dekatnya. Ayu, kamu diam saja, kata Satrio. Matanya tetap fokus pada kertas di tangannya. Ada yang ingin kamu bicarakan. Aku menatapnya, merasakan berat di dadaku. Kata-kata itu terpendam begitu lama, dan sekarang aku merasa terjebak di dalamnya. Satrio, aku mulai. Suaraku serak. Aku tidak tahu. Aku merasa terjebak. Semua ini, semuanya. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar bahagia. Satrio berhenti sejenak, meletakkan dokumen itu di meja. Ia menatapku dengan ekspresi serius, seolah mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulutku. Apa maksudmu, Ayu?
Aku menelan ludah, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Maksudku, aku merasa seperti hidupku bukan milikku. Aku terus berusaha untuk bertahan, untuk membuat semuanya bekerja. Tapi aku tidak tahu apakah itu benar-benar membuatku bahagia. Aku mulai merasa seperti aku kehilangan diriku sendiri. Satrio terdiam sejenak. Matanya terlihat lebih tajam dari biasanya. Tetapi aku bisa melihat ada kekhawatiran yang tersembunyi di balik tatapannya. "Kamu tidak sendirian, Ayu," katanya pelan. "Aku tahu hidup kita tidak sempurna. Dan aku tahu aku bukan suami yang ideal. Tapi aku selalu berusaha untuk membuatmu nyaman. Aku tak tahu harus bagaimana lagi." Aku menunduk. Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kata-kata Satrio terdengar tulus. Tetapi aku merasa masih ada jarak yang tak bisa diisi oleh niat baik atau perhatian. Apakah ini yang aku inginkan? Sebuah pernikahan yang dibangun di atas tanggung jawab, bukan cinta? Kemudian, tak lama setelah itu, sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. "Ayu, aku tidak akan berhenti mengejar kebahagiaanmu. Hidupmu adalah milikmu. Jika kamu ingin pergi, aku akan ada di sana. Kita bisa memulai semuanya bersama. Jangan biarkan dirimu terjebak." Aku menggenggam ponsel itu erat-erat. Perasaan di dadaku semakin sesak. Ini adalah ujian yang aku tak tahu harus aku hadapi bagaimana. Di satu sisi, ada Satrio yang mulai menunjukkan sisi kelembutan yang dulu tak pernah kuharapkan. Di sisi lain, ada Galih yang menawarkan kebebasan, sebuah kehidupan yang mungkin lebih sederhana, tapi juga lebih penuh dengan pilihan dan kemungkinan. Aku melirik Satrio, yang sekarang sedang sibuk mengurus dokumen, dan hatiku semakin berat. Aku tahu aku harus memilih. Tapi bagaimana jika tidak ada pilihan yang benar? Bagaimana jika aku memilih dan akhirnya menyesal? "Ayu." Suara Satrio terdengar lagi. Kali ini lebih lembut. "Kamu benar-benar berpikir tentang Galih, ya?" Aku terkejut mendengar pertanyaan itu. Aku mengangkat wajah dan melihatnya menatapku dengan tatapan yang penuh arti. "Satrio, aku tidak tahu." Satrio menghela napas panjang dan meletakkan kertas-kertas itu ke samping. Ia menatapku lebih dalam, seperti menunggu jawaban yang lebih jelas, yang mungkin aku sendiri belum tahu. "Aku tahu ini sulit untukmu. Aku tahu kamu merasa terperangkap. Tapi Ayu, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi. Tapi jika kamu memutuskan untuk tetap, aku akan berusaha menjadi suami yang lebih baik, yang bisa kamu percayai." Hatiku berdebar kencang. Ternyata, meski Satrio tak banyak berbicara tentang perasaan, ia mulai membuka dirinya. Ada pengertian dalam kata-katanya. Dan meskipun aku tidak tahu apakah itu cukup, aku merasa sedikit lebih tenang. Namun, godaan Galih masih terus mengganggu pikiranku. Dan aku tahu, keputusan ini akan menentukan bukan hanya masa depan pernikahanku, tetapi juga siapa aku sebenarnya. Apakah aku cukup berani untuk memilih kebahagiaanku sendiri, meskipun itu berarti mengubah segalanya? Aku menatap Satrio, dan untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lebih jelas. Aku butuh waktu. Satrio, aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Ia mengangguk, lalu berdiri dan berjalan ke arah pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak dan menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. "Aku akan menunggumu, Ayu. Keputusan ada di tanganmu." Aku duduk di kursi, merenung dalam keheningan. Perasaan galau itu semakin besar, tapi aku tahu satu hal. Saat aku akhirnya membuat keputusan, itu akan menjadi keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan yang berat. Malam itu, aku memandangi layar ponselku, terperangkap antara dua dunia. Satu yang menawarkan kebebasan dan kemungkinan,
dan satu lagi yang berakar pada tanggung jawab dan rasa takut akan kehilangan. Pesan Galih masih terngiang di telingaku, dan di sisi lain, Satrio yang mulai membuka diri, memberiku kesempatan untuk memilih tanpa penyesalan. Aku belum tahu jawaban apa yang akan keluar dari mulutku jika aku harus memilih sekarang. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungan seperti ini. Pagi itu, seperti biasa, aku sedang menyiapkan sarapan saat Satrio datang ke meja makan. Wajahnya terlihat lebih gelap dari biasanya. Matanya seolah mencari sesuatu yang hilang, atau mungkin sesuatu yang sudah ia temukan. Aku duduk di seberangnya, berusaha untuk tidak terlihat gugup. Namun, meski aku berusaha tenang, jantungku berdegup sangat keras. Seolah ada sesuatu yang tak terucapkan di udara. Satrio, aku mulai. Suaraku terdengar serak. Aku ingin bicara. Ia mengangkat wajahnya dan menatapku. Ada ketegangan dalam sorot matanya, tapi ia hanya mengangguk. Apa yang ingin kamu bicarakan, Ayu? Aku menarik napas dalam-dalam, menatap piring kosong di depanku, sebelum akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan jujur. Tentang Galih. Aku bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Wajah Satrio tak menunjukkan banyak perubahan, tapi aku bisa melihat sedikit ketegangan di rahangnya. Aku tahu, jawabnya datar. Aku terdiam, terkejut mendengar pengakuan itu. Kamu tahu? Satrio menatapku dengan mata yang lebih tajam dari biasanya. Aku melihat pesan di ponselmu. Ayu, aku tahu dia menawarimu sesuatu yang lebih mudah, lebih nyaman. Tapi aku juga tahu, kamu sedang dilanda kebingungan. Aku merasa dadaku sesak mendengar kata-katanya. Ternyata, selama ini, Satrio tidak benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Dia sudah tahu, dan bukannya marah, ia justru terlihat lebih tenang, lebih sabar, terlalu sabar, seolah menerima kenyataan bahwa aku berada di ambang keputusan yang besar. Ayu, katanya pelan, suaranya lebih dalam. Kalau kamu mau pergi, aku tidak akan menghalangimu. Tapi jika kamu memilih pergi, kamu harus tahu satu hal, jangan pernah kembali lagi. Jangan kembali jika kamu sudah memilih untuk pergi. Aku terdiam, merasa ada sesuatu yang pecah dalam diriku mendengar kata-kata itu. Satrio berbicara dengan tenang, tetapi aku bisa merasakan ada kepedihan yang terpendam dalam setiap kata yang ia ucapkan. Tangannya sedikit gemetar, dan aku bisa melihat bahwa itu bukan hanya karena amarah, tapi karena ia sudah terlalu lama menahan diri. Kamu tidak perlu melakukan ini, Satrio. Aku berkata dengan suara rendah, hampir berbisik. Aku tidak ingin melukai kamu, tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Satrio menunduk, menarik napas panjang. Aku tahu, Ayu, aku juga tidak ingin melihatmu menderita. Tapi aku tidak bisa memaksamu untuk mencintaiku. Aku tidak akan mengikatmu dengan tanggung jawab semata-mata. Ini tentang kamu, hidup kamu, kebahagiaanmu. Aku menatapnya, merasakan sesak di dadaku. Kamu benar, aku tidak tahu apa yang harus aku pilih. Kadang-kadang, aku merasa sangat terjebak, dan aku takut jika aku terus begini, aku akan kehilangan diriku sendiri. Dia menatapku lama, matanya penuh pengertian. Ayu, kamu bisa memilih apa yang membuatmu bahagia. Jika Galih memberi kamu kebahagiaan yang kamu cari, aku tidak akan menghalangimu. Tapi kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin itu? Aku menggigit bibir, merasa hatiku mulai terasa hancur. Apa yang harus aku katakan? Sejujurnya, aku ingin kebebasan. Aku ingin hidup tanpa beban, tanpa rasa terpaksa. Namun, ada bagian dari diriku yang tahu bahwa meninggalkan Satrio, meninggalkan semuanya,
akan membuat aku merasa kehilangan. Kehilangan yang sangat besar. Kalau aku memilih pergi, kamu akan benar-benar melepasku? Tanyaku, suara terisak. Satrio mengangguk perlahan. Matanya yang tajam kini terlihat lebih lembut. Ya, Ayu, aku akan melepaskanmu. Aku tidak akan memaksa kamu untuk tetap tinggal jika itu membuatmu menderita. Tapi aku harap, ketika kamu pergi, kamu tidak akan kembali dengan penyesalan. Aku sudah cukup melihat orang yang terlalu lama terjebak dalam hubungan yang salah. Aku tidak ingin itu terjadi padamu. Aku merasa ada sesuatu yang mendalam dalam kata-katanya. Satrio, yang selama ini begitu tertutup dan penuh rahasia, kini menunjukkan sisi kelembutannya yang aku hampir tidak pernah lihat. Ia begitu yakin dengan keputusannya, dan meskipun aku tahu itu berat, aku bisa merasakan bahwa ia lebih mengutamakan kebahagiaanku daripada dirinya sendiri. Tapi itu justru membuatku semakin bingung. Apakah aku akan memilih kebebasan yang ditawarkan oleh Galih? Ataukah aku akan tetap bersama Satrio, meskipun kami bukan pasangan yang sempurna? Satrio tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya duduk diam, menatapku dengan tatapan yang penuh makna. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti tidak ada jalan yang benar. Hanya ada pilihan yang harus diambil, dengan konsekuensi yang tak terelakkan. Malam itu, aku duduk di sudut kamarku, membiarkan tubuhku lemas di atas ranjang. Hujan di luar terdengar semakin deras, seolah ikut meresapi hatiku yang gelisah. Aku menatap langit-langit, mencari jawaban yang tak kunjung datang. Kata-kata Satrio masih terngiang di telingaku, namun hati ini justru semakin bingung. Aku tak bisa tidur. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat. Entah sudah berapa lama aku terjaga, hanya ditemani suara detakan jam dinding dan hujan yang semakin mengeras. Aku berpikir tentang pilihan yang ada di depan mata, pergi bersama Galih, atau tetap tinggal di sisi Satrio, pria yang selama ini aku anggap tak lebih dari beban hidupku. Kenapa aku harus merasa seperti ini? Seharusnya aku sudah bisa memutuskan. Tapi kenapa hatiku justru semakin terjerat antara kebebasan yang ditawarkan oleh Galih dan kenyamanan yang mulai kurasakan dengan Satrio? Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan wajah Satrio muncul begitu saja. Senyum tipisnya, tatapan tajamnya yang penuh makna, dan, yang tak bisa aku pungkiri, perhatian yang mulai ia tunjukkan. Semua itu membuatku merasa cemas. Aku takut kehilangan. Takut jika akhirnya aku memilih jalan yang salah. Tapi, lebih dari itu, aku takut jika ternyata aku sudah jatuh cinta tanpa kusadari. Aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Satrio bukan lagi sosok yang hanya ada untuk memenuhi kewajiban. Ia mulai menjadi bagian dari hidupku. Bahkan dalam kesunyian yang mengelilingi rumah ini. Semua kebisuannya, yang dulu membuatku merasa terkekang, kini terasa seperti ruang untuk aku menemukan diriku sendiri. Air mataku menetes tanpa bisa aku tahan. Aku mengusap wajahku, merasa hancur dengan perasaan ini. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam ketidakpastian, terlalu lama mempertanyakan apa yang benar-benar aku inginkan. Aku berbalik, menatap cermin di sudut kamar. Wajahku yang pucat, mataku yang bengkak. Semuanya menandakan betapa perasaan ini mulai menguasai diriku. Aku ingin bebas. Aku ingin memilih jalanku sendiri. Tetapi entah kenapa, hati ini justru berbicara berbeda. Aku ingin tetap di sini. Aku tak ingin meninggalkan rumah ini. Tak ingin meninggalkan Satrio. Aku tahu, dengan keputusan ini, aku mungkin akan mengecewakan banyak orang. Galih, yang telah menawarkan kebahagiaan yang lebih mudah, mungkin akan merasa tertolak. Ayah dan Rani akan berpikir aku memilih untuk tetap terjebak dalam situasi yang sama. Tapi, ini tentang aku.
tentang apa yang benar-benar aku rasakan. Kepalaku berputar, berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Tetapi yang aku tahu pasti adalah satu hal. Aku tak ingin hidup dengan penyesalan, dan aku tak bisa melangkah pergi tanpa tahu apakah aku benar-benar sudah siap. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan perlahan ke ruang kerja Satrio. Pintu terbuka sedikit, dan aku bisa melihat sosoknya yang sedang duduk di meja, menatap layar komputernya dengan serius. Senyap. Tidak ada suara selain bunyi ketukan keyboard dan hujan yang semakin menggila di luar. Aku berdiri di ambang pintu, mengamati Satrio yang tampak tenggelam dalam dunia yang tak kuerti. Perlahan, aku melangkah masuk, dan ia menyadari keberadaanku. Ia menoleh, melihatku dengan tatapan yang tak bisa aku pahami. "Ayu?" Suaranya rendah, seolah bertanya-tanya kenapa aku ada di sana. Aku tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Hatiku penuh dengan pertanyaan, tapi yang lebih kuat adalah keinginan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya aku rasakan. Aku berjalan mendekat, berdiri di sampingnya. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat, tetapi ada sesuatu dalam diriku yang mendorongku untuk melangkah maju. "Satrio," aku akhirnya membuka suara. Suaraku bergetar. Aku tak ingin pergi. Aku tidak bisa meninggalkan semuanya begitu saja. Mungkin aku tidak tahu apa yang aku inginkan selama ini, tapi aku merasa ini adalah tempatku. Satrio tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapku. Matanya penuh dengan kebingungan dan ketenangan yang tak biasa. Tak ada marah, tak ada kekecewaan. Hanya diam. Seolah mencoba memahami apa yang baru saja aku ucapkan. Aku menunduk, merasa malu karena kata-kata itu keluar begitu saja. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin tinggal. Aku ingin mencoba, bukan hanya karena tanggung jawab, tapi karena aku mulai merasa sesuatu. Mungkin aku sudah terlalu lama takut untuk mengakui itu, tapi aku mulai merasa kamu bukan hanya kewajiban. Satrio akhirnya menarik napas panjang, meletakkan pulpen di mejanya, dan menatapku dengan lebih lembut. "Kamu sudah memikirkannya dengan matang?" tanyanya, suara berat namun penuh perhatian. Aku mengangguk, meskipun dalam hati masih ada keraguan. Tapi aku sudah tahu satu hal. Aku tidak ingin hidup dalam ketidakpastian lagi. Aku ingin mencoba sesuatu yang baru, meskipun aku tak tahu apa yang akan terjadi ke depan. "Kamu tidak perlu merasa terjebak, Ayu," katanya pelan. "Jika ini yang kamu inginkan, aku tidak akan menghalangimu. Aku akan memberikanmu kebebasan itu. Tapi, aku ingin kamu tahu, aku juga mulai merasa ada sesuatu yang berbeda." Hatiku berdebar mendengar kata-katanya. Sepertinya, Satrio tidak sepenuhnya menganggap hubungan ini sebagai kewajiban. Ada sesuatu yang lebih. Dan mungkin, itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Pagi itu terasa berbeda. Udara pagi yang sejuk menembus jendela kamar, dan aku duduk di meja rias, menatap refleksiku di cermin. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku, sebuah keputusan yang telah lama aku pendam, yang akhirnya kini terungkap dengan jelas. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantung yang terasa lebih cepat dari biasanya. Tawaran dari Galih masih tersimpan di ponselku. Pesan-pesan yang berisi janji akan kebebasan, kehidupan yang jauh dari kesulitan. Tetapi, hatiku telah memilih. Mungkin ini keputusan yang sulit, mungkin ini jalan yang penuh ketidakpastian. Tetapi aku tahu satu hal, aku ingin mencoba menjalani hidup ini dengan cara yang berbeda. Aku membuka pesan terakhir dari Galih dan dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengetik balasan singkat. "Terima kasih, tapi aku sudah memutuskan. Aku tidak akan pergi." Setelah menekan tombol kirim, aku merasa beban di dadaku sedikit berkurang.
Keputusan ini mungkin tidak mudah, tapi aku tahu itu adalah langkah yang benar. Aku keluar dari kamar, berjalan menuju ruang kerja Satrio. Ia sedang duduk di kursinya, tampak tenggelam dalam pekerjaannya. Namun, saat aku masuk dan berdiri di depan meja, ia menatapku dengan sorot mata yang tajam, penuh perhatian. Sepertinya ia tahu ada sesuatu yang penting yang ingin aku katakan. Aku menarik napas sekali lagi, mencoba menenangkan diriku. Satrio, aku memulai dengan suara yang pelan namun pasti. Aku di sini bukan karena terpaksa lagi. Kata-kataku menggantung di udara, berat, namun terasa seperti beban yang telah lama aku simpan akhirnya terlepas. Ia menatapku, tidak berkata-kata sejenak, hanya mengamati. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi yang berbeda di wajahnya. Bukan kebekuan, bukan ketegangan, tetapi sesuatu yang lebih lembut, lebih manusiawi. Ia bangkit dari kursinya perlahan, mendekat padaku, dan tanpa sepatah kata pun, ia menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Aku terkejut, tak menyangka reaksi itu. Tangan Satrio memelukku dengan erat, seolah mencoba mengatakan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku tidak bergerak. Aku hanya membiarkan diriku tenggelam dalam pelukannya, merasakan kehangatan tubuhnya yang memberikan rasa aman. Entah sudah berapa lama aku merindukan rasa seperti ini, sebuah pelukan yang bukan karena kewajiban, tetapi karena sebuah ikatan yang tumbuh perlahan, dengan cara yang tak terduga. "Ayu," bisiknya di telingaku, suara lembutnya terasa begitu dekat. "Terima kasih sudah memilih untuk tetap di sini." Aku mengangkat kepala dan menatap matanya. Di sana, aku melihat sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan tanggung jawab. Ada sebuah kesungguhan, sebuah janji yang aku rasakan dalam setiap detik keheningan itu. Tak ada kata-kata yang lebih tepat selain itu. "Ini bukan akhir," lanjutnya, "tapi kita akan berjalan bersama. Setiap langkah, setiap keputusan." Aku mengangguk, merasa sesuatu yang dulu tak pernah ada. Harapan. Ada rasa yang mulai berkembang dalam diriku. Meskipun aku tahu bahwa perjalanan kami masih panjang dan penuh tantangan. Tapi setidaknya, kami mulai berjalan bersama, tanpa beban, tanpa rasa terpaksa. "Terima kasih, Satrio," kataku, dengan suara yang hampir pecah karena emosi yang tak terungkapkan. Ia tersenyum tipis, senyum yang tak lagi kaku seperti dulu. Senyum yang menunjukkan bahwa mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Hari itu, aku memutuskan untuk tinggal. Tidak lagi sebagai seorang istri yang terpaksa, tetapi sebagai seorang wanita yang memilih jalannya sendiri, memilih untuk mencintai dan dicintai dengan cara yang berbeda. Aku memilih untuk mempercayai bahwa hidup ini bisa lebih baik jika aku berani menghadapi ketakutanku, berani menerima kenyataan, dan berani memilih untuk tetap di sini, di rumah ini. Hari-hariku berubah, pelan-pelan, namun pasti. Aku mulai menemukan kembali diriku, kembali pada impian yang dulu sempat terpinggirkan. Menjadi perancang busana bukan sekadar mimpi lama yang terlupakan. Itu adalah bagian dari siapa diriku yang sebenarnya. Sebuah bagian yang selama ini terbungkus dalam rasa terpaksa, kebingungan, dan ketakutan akan masa depan. Dengan bantuan Satrio, aku mulai menerima pesanan baju sendiri. Pada awalnya, itu tidak mudah. Aku harus bekerja keras, menyusun setiap detail dengan hati-hati. Tapi yang paling membantuku bukan hanya keterampilan desain yang aku pelajari selama bertahun-tahun. Satrio, meskipun ia bukan tipe pria yang akan menyemangati dengan kata-kata manis atau memberi pujian berlebihan, selalu ada. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyuruhku berhenti, meski kadang aku meragukan kemampuanku sendiri. Satrio memiliki cara sendiri dalam mendukungku. Diam-diam, ia mulai merekomendasikan aku ke relasi-relasinya.
Beberapa di antaranya pemilik butik ternama, desainer terkenal, atau bahkan orang-orang di dunia mode yang aku hanya kenal lewat cerita. Aku tahu ia melakukannya tanpa banyak bicara, tanpa meminta pujian atau ucapan terima kasih. Hanya sebuah tindakan kecil yang menunjukkan bahwa, meskipun ia tak bisa atau tak tahu bagaimana caranya mengungkapkan perasaannya, ia ingin aku sukses. Ia ingin aku menemukan jalanku. Aku ingat, suatu pagi ketika aku sedang sibuk menyiapkan kain untuk desain baru, Satrio masuk ke ruang kerjaku, yang kini sudah berubah menjadi ruang penuh kreativitas. Penuh dengan lembaran desain, kain berwarna-warni, dan mesin jahit yang selalu berbunyi. Ia berdiri di pintu, memerhatikanku dengan serius, lalu berkata dengan nada yang berbeda dari biasanya. "Kamu bisa melakukannya, Ayu. Aku yakin." Aku terdiam, sejenak mencerna kata-katanya. Sederhana, tapi terdengar begitu tulus. Ia tak pernah bilang seperti itu sebelumnya. Kata-kata itu, yang begitu ringkas, terasa seperti dorongan yang aku butuhkan untuk kembali percaya pada diriku sendiri. "Aku tidak bisa melakukannya tanpa bantuanmu," jawabku. Suara penuh emosi. Aku tak tahu kenapa kata-kata itu keluar begitu saja. Mungkin aku terlalu sering menyembunyikan perasaan ini, tapi sekarang rasanya aku tak bisa menahannya lagi. "Terima kasih untuk semuanya." Satrio hanya mengangguk, wajahnya tetap serius. Tapi aku bisa melihat ada sedikit kelembutan di matanya yang selama ini selalu terjaga. Ia mengusap rambutnya dan tersenyum tipis. "Tidak usah berterima kasih. Ini hanya bagian dari apa yang harus dilakukan. Dan itu lebih berarti dari apapun." Aku tak bisa menahan senyum. Mungkin ia bukan tipe pria yang bisa berbicara panjang lebar tentang perasaannya, atau mengungkapkan cinta dengan kata-kata manis. Tapi ia menunjukkan cintanya dengan cara yang lebih nyata. Ia ada, ia mendukung, dan ia memberi ruang bagiku untuk berkembang. Itu lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Kami mulai berbicara lebih banyak tentang pekerjaan, tentang impian-impian kecilku yang semakin nyata, dan tentang kehidupan kami bersama. Tidak lagi hanya sebagai suami istri yang terikat karena tanggung jawab, tetapi sebagai dua individu yang saling menghargai dan belajar untuk memahami satu sama lain. Aku mulai merasa dihargai, tidak hanya sebagai seorang istri, tetapi sebagai seorang perempuan yang berhak mengejar mimpinya sendiri. Aku merasa bebas, tidak lagi terikat pada rasa takut atau rasa terpaksa. Setiap baju yang kujahit, setiap desain yang kuterima, adalah langkah kecil menuju kebebasan yang selama ini kurindukan. Namun, di balik kebahagiaan yang aku rasakan, ada satu perasaan yang masih membelit hatiku. Cinta. Cinta yang masih harus dipupuk, masih harus diperjuangkan. Aku tahu, cinta itu tidak datang dengan mudah. Tetapi mungkin, cinta itu ada di antara setiap tindakan kecil yang kami lakukan, setiap perhatian yang diberikan, setiap dukungan yang tak terucapkan, dan setiap hari yang kami lewati bersama. Satrio, meski tak pernah mengungkapkan kata-kata cinta seperti yang aku inginkan, mulai menunjukkan perasaannya dengan cara yang lebih sederhana, namun lebih dalam. Ia mulai lebih sering tersenyum, tidak lagi hanya menganggap ini sebagai kewajiban, tetapi sebagai pilihan yang ingin ia jalani. Dan aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terpaksa. Aku mulai merasakan cinta, cinta yang tumbuh dengan perlahan, cinta yang diperjuangkan. Saat aku berdiri di depan mesin jahit, menyelesaikan pesanan baju, aku merasa bangga. Bukan hanya karena aku bisa menjalani impianku, tapi juga karena aku tahu, di sisi lain, aku tidak sendirian. Ada Satrio yang selalu ada. Meski caranya berbeda, hari-hariku kini terasa lebih ringan. Tak ada lagi kekosongan yang mengisi rumah ini, hanya kedamaian yang baru, kedamaian yang tumbuh tanpa harus dipaksakan.
Aku tak lagi tidur di kamar terpisah. Malam-malam kami kini sering diisi dengan percakapan ringan, kadang tawa yang saling mengisi, dan kadang juga keheningan yang nyaman, tanpa rasa canggung. Kami mulai belajar untuk saling menikmati kehadiran satu sama lain. Satrio, yang dulunya selalu menjaga jarak, kini lebih sering mengajakku bicara. Percakapan kami tidak lagi tentang kewajiban atau pekerjaan, tetapi lebih kepada hal-hal sederhana, tentang hari yang baru dimulai, tentang cuaca yang cerah, atau bahkan tentang kenangan lama yang tertimbun dalam hati kami masing-masing. Ada kehangatan dalam setiap kalimat yang keluar dari mulutnya, walau tak banyak kata yang diucapkan. Suatu pagi, ketika kami sarapan bersama, aku memerhatikan senyum Satrio yang lebih sering terlihat. Itu bukan senyum yang terpaksa, tetapi senyum yang datang begitu alami. Ia duduk di depanku dengan secangkir kopi. Matanya menyipit karena teriknya matahari yang masuk melalui jendela. Pagi ini terlihat cerah, katanya dengan suara santai. Aku tersenyum, merasa ringan. Iya, sepertinya hari ini akan menjadi hari yang baik. Kami berdua tertawa ringan. Keheningan yang dulu selalu ada di antara kami kini mulai pudar. Aku merasa, meskipun kami belum menyebutnya dengan kata-kata, cinta itu tumbuh, perlahan, lembut, dan diam-diam. Tapi nyata, seperti bunga yang mekar di tengah taman yang tenang, tanpa harus diumumkan kepada dunia. Namun keindahannya terasa dalam setiap langkah yang kami ambil bersama. Kadang, aku teringat betapa jauh jarak kami dulu, sebuah jarak yang tidak hanya menghalangi fisik, tetapi juga hati. Kami adalah dua orang yang terikat oleh kewajiban, bukan cinta. Namun, kini, sesuatu telah berubah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi terasa dalam setiap tatapan, dalam setiap pelukan yang tanpa syarat, dalam setiap perhatian yang Satrio berikan. Ia mulai membantu lebih banyak, tanpa aku meminta. Ia membereskan rumah tanpa mengeluh, memasak makan malam tanpa banyak bicara, bahkan mengingatkan aku untuk istirahat setelah hari yang panjang. Tidak ada lagi rasa canggung antara kami, hanya rasa saling menghargai yang tumbuh dari kebersamaan ini. Hari itu, setelah aku selesai dengan beberapa pesanan desain, Satrio datang ke ruang kerjaku dengan secangkir teh. Ia meletakkan teh itu di meja dan duduk di sampingku. "Kamu semakin baik, Ayu," katanya, mengamati hasil desain yang baru saja aku selesaikan. Aku tersenyum kecil. "Terima kasih. Aku merasa lebih yakin dengan apa yang aku kerjakan." Satrio mengangguk, lalu menatapku dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. "Aku bangga padamu," katanya, dan kali ini aku bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Itu bukan hanya sekadar pujian kosong, tetapi sebuah pengakuan yang benar-benar datang dari hatinya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa tersentuh. Kata-kata itu, meskipun sederhana, terasa seperti pelukan yang hangat. Seperti dorongan yang memberitahu bahwa aku tidak sendirian dalam perjalanan ini. Aku mengambil secangkir teh yang ia berikan dan menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. "Aku juga bangga padamu," jawabku, tanpa menyadari bahwa mataku mulai berkaca-kaca. "Untuk semuanya, Satrio." Ia tersenyum tipis, kemudian mengangkat tangannya, menyentuh rambutku dengan lembut. "Kita masih punya banyak waktu, Ayu," katanya. Suara seraknya mengalun pelan. "Dan kita akan melalui ini bersama." Aku merasa jantungku berdegup lebih kencang. Cinta itu memang tumbuh, meskipun sangat perlahan, tapi tak pernah terasa lebih nyata dari saat itu. Ada rasa aman yang aku temukan dalam dirinya, sebuah rasa yang bukan hanya datang dari kata-kata, tetapi dari tindakan dan perhatian yang ia tunjukkan. Kami bukan lagi dua orang asing yang terikat oleh kewajiban. Kami mulai menjadi dua orang yang saling memilih untuk bertahan,
Saling belajar untuk mencintai dengan cara yang lebih sederhana namun lebih dalam. Tidak ada yang memaksakan, tidak ada yang terburu-buru. Cinta kami tumbuh dengan lembut, seperti akar pohon yang perlahan menembus tanah, menumbuhkan kekuatan yang tak terlihat, namun kuat. Satrio tidak hanya menjadi suamiku. Ia mulai menjadi sahabatku, partnerku, dan orang yang aku percayai. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku juga bisa mencintainya dengan cara yang lebih tulus. Tidak ada lagi rasa takut atau rasa terpaksa. Ada hanya kita, dua orang yang saling berjalan bersama, saling mendukung, dan saling memilih untuk tetap ada. Cinta ini mungkin tidak sempurna, tapi cinta ini adalah milik kami. Cinta yang kami bangun dari apa yang ada di antara kami, dari kepercayaan, perhatian, dan komitmen yang kami jaga setiap hari. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari perjalanan panjang kami. Malam itu, angin sepau-sepau berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Kami duduk di beranda, hanya berdua, dengan secangkir teh yang hampir habis. Suasana malam yang tenang terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada kekosongan, tidak ada kesendirian. Hanya ada kami, berdua, dengan dunia yang seolah berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi kedamaian yang telah lama kami cari. Satrio duduk di sampingku. Jarak di antara kami hanya beberapa inci. Aku bisa merasakan kehadirannya dengan begitu nyata. Sebelumnya, kami jarang berbicara tentang perasaan secara terbuka, tapi malam itu, ada sesuatu di dalam dirinya yang terbuka begitu saja. Aku tahu, seperti yang selalu ia lakukan, ia tak akan pernah mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tapi malam itu ia memberi sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tak perlu dijelaskan. Dengan perlahan, ia menggenggam tanganku. Tangannya hangat, dan aku merasakannya menenangkan. Aku menatapnya, sedikit bingung dengan perubahan mendalam yang ada di antara kami. Ia menatapku dengan tatapan yang lebih dalam, lebih penuh makna daripada biasanya. Maya akan selalu punya tempat di masa laluku, katanya pelan. Suaranya terdengar tenang namun penuh dengan kenyataan yang tak bisa disembunyikan. Tapi kamu rumah yang akhirnya bisa kupanggil pulang. Aku terdiam sejenak. Kata-kata itu seperti mengalir melalui tubuhku, memukul jantungku dengan kekuatan yang tak terduga. Ada sesuatu yang hangat menyentuh hatiku, sesuatu yang membuat mataku terasa berat, dan dalam sekejap, aku merasa air mata mulai menggenang. Aku tak bisa menahan diri. Itu bukan hanya karena kata-kata itu karena aku tahu, selama ini aku juga sedang mencari tempat yang bisa kupanggil rumah. Dan ternyata rumah itu adalah di sini, di sampingnya. Aku memejamkan mata sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. Terkadang, kata-kata yang tak terucapkan bisa lebih berarti daripada ribuan kata. Kata-kata itu bukan hanya tentang masa lalu Satrio, tentang Maya, atau tentang apa yang telah hilang. Itu tentang kami, tentang perjalanan kami bersama yang akhirnya menemukan jalannya. Satrio, yang biasanya menjaga jarak dengan perasaannya, kini mengungkapkan sebuah kenyataan yang tak bisa disangkal. Ia telah melewati banyak hal, termasuk kehilangan dan luka yang mendalam. Namun, sekarang, di sini, bersama aku, ia mulai menemukan tempat yang nyaman, tempat yang bisa ia sebut rumah, tempat yang ia pilih untuk kembali. Meski masa lalu itu tak akan pernah benar-benar hilang. Aku menggenggam tangannya lebih erat, mencoba menenangkan diri, mencoba mengerti apa yang sebenarnya dirasakannya. Aku mengerti, Maya selalu ada di dalam dirinya, di dalam kenangannya. Tetapi, aku juga tahu, meskipun begitu, aku tidak perlu bersaing dengan masa lalu itu. Aku tidak perlu menjadi seseorang yang bisa menggantikan Maya. Karena aku adalah aku, dan itu cukup baginya. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Bisikku,
Suaraku hampir tak terdengar. Tapi aku di sini, Satrio. Dan aku tidak akan pergi. Ia menatapku dengan tatapan yang lebih lembut daripada yang pernah kulihat sebelumnya. Aku tahu, jawabnya singkat. Dan aku berterima kasih atas itu. Aku tidak akan pernah bisa menggantikan masa laluku, Ayu. Tapi aku bisa mulai membangun masa depan ini bersama kamu. Air mata yang sudah kutahan akhirnya jatuh juga. Aku tidak tahu kenapa aku menangis. Mungkin karena rasa lega, mungkin karena kebahagiaan, atau mungkin karena aku akhirnya merasa diterima sepenuhnya. Tidak hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai bagian dari hidupnya yang sesungguhnya. Sebuah bagian yang tidak terikat pada masa lalu, tetapi pada masa depan yang kami bangun bersama. Satrio mengusap air mataku dengan lembut. Jari-jarinya menyentuh pipiku, memberikan ketenangan yang luar biasa. Kamu tidak perlu menangis, katanya. Suaranya lembut dan menenangkan. Aku tahu apa yang kita miliki sekarang. Dan itu cukup bagi kita berdua. Aku mengangguk pelan, mencoba mengontrol perasaan yang begitu meluap. Aku hanya merasa begitu banyak hal yang telah kita lewati, Satrio. Tapi di sini, sekarang, aku merasa seperti menemukan tempatku yang sebenarnya. Satrio tersenyum kecil, dan itu senyum yang berbeda, senyum yang penuh dengan rasa cinta dan pengertian. Kamu sudah ada di sini, Ayu, dan aku bersyukur untuk itu. Kami duduk diam, menikmati keheningan malam yang terasa begitu hangat. Aku tahu, perasaan ini, perasaan yang tumbuh di antara kami, yang berkembang seiring waktu, akan terus ada. Tidak terburu-buru, tidak terbuka dengan kata-kata, tapi nyata. Kami bukan hanya suami istri. Kami adalah dua orang yang saling memilih untuk tetap ada, saling memberi ruang untuk tumbuh, saling memberi cinta yang lebih dalam dari hari ke hari. Satrio mungkin tidak pernah mengungkapkan banyak hal dengan kata-kata, tapi aku tahu sekarang, melalui setiap tindakan, melalui setiap genggaman tangan, dia sudah memberi lebih dari cukup. Dia memberi aku rumah yang akhirnya bisa kupanggil pulang. Dulu aku pikir pernikahan ini adalah hukuman. Sebuah takdir yang mengikatku dalam kontrak tak berujung, di mana pilihan tidak lebih dari sekadar menyerah pada keadaan. Aku terjebak dalam ikatan yang bukan aku pilih, terpaksa menerima segala kenyataan yang datang tanpa ada ruang untuk mimpi. Namun, takdir kadang aneh. Ia menyiksa lebih dulu, lalu perlahan menghadiahkan kebahagiaan yang tak pernah terpikirkan. Di antara luka, di tengah kekosongan yang dulu terasa begitu mencekam, aku menemukan cahaya yang perlahan menyinari hidupku. Aku tidak pernah membayangkan akan berjalan sejauh ini, bersama seseorang yang dulunya hanya sebuah kewajiban. Tetapi, dengan setiap langkah, aku belajar. Aku belajar bahwa cinta tidak datang dengan cara yang selalu kita harapkan. Ia tidak selalu datang dengan kilauan yang memikat atau awal yang penuh romansa. Kadang, cinta datang diam-diam, tumbuh perlahan di antara keheningan dan kebersamaan yang kita ciptakan. Aku memang tak menikahi cinta pertamaku. Cinta yang dulu kutunggu dan impikan. Cinta yang aku kira akan memberi kebahagiaan abadi. Tapi aku belajar mencintai orang yang pertama kali membuatku merasa utuh. Satrio, seorang pria yang penuh dengan masa lalu, dengan luka-luka yang dalam, yang dulunya hanya tampak sebagai sosok yang jauh dan tak terjangkau. Tapi sekarang, aku tahu, ia adalah rumah yang akhirnya bisa kupanggil pulang. Ia adalah seseorang yang mengajarkanku arti sebuah komitmen, tentang kesetiaan tanpa syarat, dan tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang tidak pernah kita harapkan. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu, aku memilih pernikahan ini, bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin. Aku ingin menjadi bagian dari hidupnya, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai teman, sahabat, dan seseorang yang akan selalu ada untuknya.
Aku ingin terus berjalan bersama, menatap masa depan yang tidak lagi asing, tetapi penuh dengan harapan. Kami mungkin tidak memulai dengan cara yang sempurna, tetapi kami belajar. Belajar untuk saling menghargai, saling mencintai, dan saling memberi. Kami adalah dua orang yang tidak terikat oleh janji-janji manis, tetapi oleh komitmen yang tulus untuk tetap ada, untuk terus memilih satu sama lain, hari demi hari. Pernikahan ini mungkin bukan yang aku impikan dulu, tapi sekarang aku tahu, ini adalah pernikahan yang aku pilih dengan sepenuh hati. Sebuah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga penuh dengan kebahagiaan yang baru kami temukan bersama. Dan akhirnya, aku mengerti, cinta itu datang dengan cara yang paling tak terduga, dengan langkah-langkah yang pelan namun pasti. Dan meskipun pernikahan ini dimulai dengan keterpaksaan, kini aku percaya bahwa ini adalah pilihan terbaik yang pernah aku buat.